Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi aritmatika sosial bagian keempat, yaitu mengenai bunga tunggal. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan sekilas tentang bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Banknot ini adalah layanan untuk transaksi jual beli mata uang asing. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, berarti tempat penukaran uang. Nah, dalam ilmu matematika, kamu akan mengenal yang namanya bunga. Bunga yang seperti apa? Yaitu bunga tunggal. Nah, untuk memahami tentang bunga tunggal, yuk kita lihat dulu gambar yang ada di dalam layar. Ada sebuah gedung yang kita tahu namanya itu adalah bank, lalu ada orang-orang di sekitarnya, yaitu adalah nasabah. Nah, nasabah adalah anggota dari sebuah bank. Nasabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu nasabah penabung dan nasabah peminjam. Nah, untuk menarik orang menabung di bank, maka bank akan membayar sejumlah uang yang disebut bunga kepada nasabah, sehingga nasabah tertarik untuk menyimpan dananya di bank. Itulah nasabah penabung. Nah, sedangkan nasabah peminjam, dia akan memberikan atau membayar bunga kepada bank agar bank tertarik untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman atau yang mungkin kalian lebih sering dengar dengan kata kredit. Jadi sebenarnya bunga ini apa? Bunga atau bank interest adalah pertambahan jumlah modal yang akan diberikan oleh bank untuk para nasabahnya yang dihitung dari persentase modal uang nasabah, dan berapa lamanya sang nasabah menabung. Bunga juga bisa diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Nah, dalam hal ini peminjam adalah nasabah peminjam dan pemberi pinjaman di sini adalah bank. Nah, ada dua jenis bunga bank antara lain bunga tunggal, yaitu bunga yang dihitung berdasarkan modal saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Nah, sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya berdasarkan modal, tetapi bunganya juga akan berbunga lagi. Nah, berikut adalah simulasinya ya, untuk bisa memahami lebih jelas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, di sini dimulai dari tahun 2016. Seseorang menabung di sebuah bank dengan menggunakan bunga tunggal untuk bank yang satu dan bunga majemuk untuk bank yang lain. Nah, besar bunga yang diberikan adalah 5% per tahun. Sehingga di tahun 2017, yang menabung dengan sistem bunga tunggal mendapatkan kelebihan dana 50.000 dan bunga majemuk juga mengalami kelebihan dana yaitu 50.000. Jadi bunganya 50.000 jika menabung 1 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, di tahun 2015 maka kalian akan melihat perbedaannya. Jadi, bank yang menganut bunga tunggal, dia akan memberikan bunganya sebesar 50.000 juga, sehingga dananya sekarang menjadi 1.100.000 rupiah. Jadi, setiap tahun selalu bertambah dengan nominal yang sama, yaitu 50.000. Nah, sedangkan kalian lihat di bank yang menganut bunga majemuk, dia bertambah 52.500. Nah, 5%-nya dihitung bukan dari 1 juta, tetapi dari 1.050.000 rupiah. Nah, begitu juga yang terjadi pada tahun 2019. Bank yang menganut bunga tunggal dengan bunga 5% per tahun tetap memberikan dananya sebesar 50.000 rupiah berpatok dari 1 juta rupiah. Sedangkan bunga majemuk memberikan bunga sebesar 5% per tahun berpatok dari
modal di tahun 2018 yaitu Rp1.102.500. Nah, sekarang kita hanya akan mempelajari bunga tunggal, sedangkan bunga majemuk akan kalian pelajari kelak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMA. Nah, bagaimana sih cara menentukan bunga tunggal? Nah, bunga tunggal dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama modal, yang kedua persentase bunga per tahun, yang ketiga lama menabung, yang ketiga lama menabung. Nah, jadi semakin besar modalnya, semakin besar persentasenya, dan juga semakin lama seseorang menabung di bank, maka bunga yang diberikan juga semakin besar. Artinya, ketiga-tiganya berbanding senilai dengan bunga. Nah, oleh karena itu rumusnya seperti ini. B sama dengan MO kali B per 100 kali N per 12, di mana B adalah bunga dalam rupiah, lalu MO adalah modal dalam rupiah, lalu B adalah persentase bunga per tahun dalam persen, dan N adalah lamanya menabung dalam bulan. Nah, karena di sini bunganya per tahun, tapi N itu per bulan, sehingga saya tulis N per 12. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita masuk dulu ke contoh soal. Marisa menyimpan uang di bank sebesar Rp800.000 selama 4 bulan dengan bunga tunggal 9% per tahun. Tentukan bunga yang diterima Marisa dan jumlah uang Marisa saat itu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi. Modalnya 800.000, B-nya 9, lalu N-nya 4. Kalau sudah, kita hitung sehingga kita tahu bunganya adalah 24.000. Nah, kalau sudah, berapa jumlah uang Marisa? Jumlah uang Marisa tentunya adalah gabungan antara modal dan bunga. Sehingga jumlah uang Marisa sekarang ada 824.000. Jadi kesimpulannya, bunga yang diterima Marisa sebesar 24.000 sehingga jumlah uangnya menjadi Rp824.000. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Aldi menabung di bank sebesar Rp800.000 dengan suku bunga 15% per tahun. Saat diambil, besar uang Aldi menjadi Rp900.000. Lama Aldi menabung adalah... Nah, untuk menentukannya maka kita menggunakan rumus yang sudah kalian ketahui. Nah, di sini yang ditanya adalah lama menabung, yaitu N. Nah, sehingga kita masukkan data selain N, yaitu bunga. Bunganya adalah 100.000. Nah, ini diambil dari 900.000 dikurangi 800.000. Nah, modalnya sendiri adalah 800.000 dan suku bunganya adalah 15%. Jadi kita tulis 15. Nah, kalau sudah, maka untuk mencari lamanya Aldi menabung, kita gunakan sistem mencoret ekstrim. Pertama-tama kita coret 0 di ruas sebelah kanan, lalu kita coret 0 di ruas sebelah kiri dan kanan sekaligus kalau sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Nah, lalu kita coret lagi 15 dan 12 menjadi 5 dan 4, lalu kita coret 8 dan 4 menjadi 2. Nah, kalau sudah sampai sini, kita boleh tulis 100 sama dengan 10N. Nah, untuk mencari nilai N, maka kita pindahkan 10 ke sebelah kiri, sehingga kita tahu bahwa N adalah 10. Kesimpulannya adalah, lama Aldi menabung adalah 10 bulan. Materi sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.